Ya. Makasih Pak Masudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya, bahagia sekali rasanya hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Terakhir ke Jawa Tengah itu April ya Pak ya, di Kudus waktu itu ya acaranya ya, waktu itu kalau nggak salah April, dan dihadiri banyak sekali sekolah, dan hari ini juga penuh nih saya rasa ini kursinya, alhamdulillah. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan sebentar saja mengenai apa yang memang kita coba rencanakan, apa yang memang kita coba kembangkan gitu ya dari program Pintar Bersama Daihatsu. Karena tentu saja menjadi masuk anggota PBD itu kan bukan garis akhir Pak, gitu ya. Garis finishnya bahkan mungkin kita belum kelihatan gitu. Karena ini sebuah proses yang bisa jadi panjang, melelahkan, tapi insya Allah ada matahari yang cerah di ujung sana gitu kan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Yoga tentang beberapa yang memang kita perlu perkuat. Yang pertama, organisasi mengenai bagaimana implementasi program PBD. Dan kami tahu semakin banyak sekolah yang tertarik, bahkan sekarang kemarin sudah masuk beberapa di kita itu yang non TKR Pak, ingin bergabung juga gitu ya. Sudah diuber-uber yang non TKR gitu. Kita sendiri masih mikirin, sudah nyusun draftnya, tapi sudah diuber-uber gitu. Jadi ngurusin yang TKR aja mungkin masih kewalahan gitu ya. Terus ini yang non TKR pengen bergabung, dan banyak keinginan dan pressure yang disampaikan kita mengenai pengennya bergabung ke PBD gitu. Dan maka dari itu tanpanya organisasi yang kuat dari PBD pusat, kemudian Korwil, ke Korda, ke Korcak gitu ya. Nah, tanpa itu semua kita nggak akan mungkin bisa menjalankan ini semua. Jadi kedepannya mari kita perkuat organisasi tersebut, mari kita tentukan tugas tanggung jawab wewenang masing-masing gitu ya, PBD pusat, Korwil, Korcak, Korda seperti apa, sehingga nanti ketika eksekusi, activity planning selama setahun maupun 2 tahun ataupun 3 tahun sampai 5 tahun kita bisa lebih smooth gitu ya. Karena yang kita catat saat ini kita punya 14 activity booster tuh Pak. Jadi mulai standarisasi kurikulum sampai rekrutmen ya istilahnya gitu ya. Itu ada 14 activity, training hard skill, soft skill sampai apapun itu ada 14 activity booster yang kalau itu yang eksekusi orangnya itu doang gitu ya. Nggak tahu, bisa kepala pindah kaki, kaki pindah kepala gitu ya. Dan hasilnya mungkin nggak maksimal gitu. Nah, mari kita sama-sama nanti kita rumuskan bersama-sama, mungkin nanti di rapor Wilma selanjutnya atau di rakornas gitu ya, kita rumuskan mengenai tugas tanggung jawab dan wewenang. Nah, kemudian yang kedua, apa yang perlu kita perbaiki lagi atau tingkatkan adalah, atau kita canangkan adalah mengenai indikator keberhasilan Pak gitu. Jadi kemarin menarik ketika kita ikut, jadi kalau bapak-bapak dinilai sama Diknas gitu ya, kita juga dinilai sama Astra International selaku pemegang saham kita gitu ya. Bagaimana program PBD itu, atau kalau di SDG itu kan quality education kan gitu, kalau di Sustainable Development Goals itu kan quality education, gimana ada yang mendukung quality education di Indonesia, dan kita dinilai di situ gitu. Dan memang ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan, terutama di indikator keberhasilan Pak. Apakah tadi kita mainly atau solely main di keterserapan sebagai indikator kita, indikator keberhasilan kita satu-satunya, ataukah kita bisa mainkan yang lain? Katakanlah berapa banyak guru yang tersertifikasi, murid yang sudah tersertifikasi, kemudian berapa yang tadi ya terekrut, kemudian berapa pelatihan yang sudah kita lakukan gitu. Nah, itu indikator-indikator keberhasilan itu mari kita fokus lagi mana yang kita kejar gitu, supaya program PBD itu juga ketika ditanya berhasil nggak, nah itu angka-angka itu keluar gitu. Dan kemarin ketika kita sekarang kita itu mainnya zamannya big data gitu Pak.
mainnya big data gitu. Jadi tinggal kita minta data ini keluarkan gitu. Dan bahkan kementerian maupun Dignas itu selalu minta seperti itu dan mintanya cepat kan gitu. Dan kemarin ketika ada penilaian seperti itu, ya Mama akhirnya harus meminta ke Pak Nadli berapa angka keterserapan, berapa yang nunggu, berapa yang ini gitu. Kadang kita harus masih minta-minta. Nah itu yang perlu kita perkuat lagi. Dan harapannya di tahun 2022 kita coba pakai platform-platform seperti digital atau aplikasi ataupun website yang memang kita bisa mainkan di situ untuk men-trace atau melihat keberhasilan dari program PBD ini. Sejujurnya di tahun 2021 ini kita kan fokusnya di dojo manufaktur Pak, yang sekarang kita sedang kembangkan gitu ya, karena itu adalah cikal bakal di mana teman-teman itu sangat merasakan vibe-nya atau pressure-nya atau apa yang dituntut ketika nanti dia di industri gitu ya. Dan itu kita coba kejar di tahun 2021 ini. Dan hingga saat ini memang ada beberapa sekolah yang sudah potensial untuk memiliki itu, namun hingga saat ini yang mungkin paling lengkap baru di SMK Al Mufti Subang gitu. Nah, ayo teman-teman, itu yang rasanya akan sangat cocok dengan kebutuhan industri. Ayo kita berjuang sama-sama ke sana. Apa yang bisa kita support, mari kita support. Nah, sementara untuk di tahun 2022, dikarenakan adanya pandemi dan juga segala macam, kan kita sekarang dalam tanda kutip new normal gitu Pak ya. Jadi kalau kita nggak merangkul teknologi yang ada sekarang atau dunia digital sekarang, kita nanti akan kesulitan gitu. Jadi mari kita manfaatkan dunia digital ataupun big data ataupun seperti itu untuk lebih mengembangkan program PBD ini. Kalau kita namakan program kita di tahun 2022 ini Daihatsu Smart School gitu ngomongnya. Jadi kan PBD sudah punya website gitu, nanti bisa diakses semua orang gitu ya. Nah nanti di situ kita bisa berinteraksi, bisa melaporkan, bisa berkomunikasi di website tersebut. Insya Allah website sedang dalam proses improvement lebih lanjut. Nah kemudian yang selanjutnya selain tadi adalah terkait target kita di tahun selanjutnya. 2023 itu kita punya roadmap sebenarnya tidak lagi bermain di human resource sebenarnya. Jadi kalau sekarang itu kan cari karyawan atau cari calon karyawan, resource-nya ada di SMK gitu. Tapi kita ingin merasakan ingin membuat bahwa apa yang ada di SMK itu human capital kita Pak. Modal kita ada di sana. Sehingga apa yang diinginkan produksi, apa yang diinginkan bengkel gitu ya, itu sudah match gitu ya. Sudah match dengan apa yang dipersiapkan di SMK gitu. Jadi human capital aset kita sudah memang kita siapkan di SMK. Kalau bisa sejak kelas 1, 2, 3 dan memang itu tadi sudah dibocorin sama Pak Yoga, sedang kita siapkan gitu ya. Dan kita sedang siapkan pilot projectnya di mana nanti memang ada bukan kelas ya kalau kita sebut, jadi ini mungkin percontohan gitu di mana teman-teman itu bisa langsung menjadi human capital kita tanpa adanya tes dan nanti kita ujinya seperti apa gitu. Tentu tetap proses pengujian Pak gitu ya. Karena kalau kita punya kualitas tentu harus diuji dulu gitu ya. Kalau memang hasilnya bagus nanti kita akan lanjutkan ke sekolah-sekolah yang selanjutnya yang memang sudah melalui tahap dari C ke B ke A dan kemudian ke level selanjutnya. Nah kemudian di tahun selanjutnya di tahun 2024 kita ingin lebih juga menanamkan, karena kita sekarang sedang demam-demamnya Sustainable Development Goals Pak, kalau kita bilang gitu ya. Quality education itu juga bisa mendukung terciptanya lingkungan yang baik gitu. Jadi kalau dulu Pak Nadiem ngomong K3L itu penting gitu ya Pak Nadiem. Nah, ayo kita mulai masukkan unsur-unsur K3L terutama juga lingkungan gitu ya, itu ke dalam mindset teman-teman kita di SMK. Apakah aktivitasnya atau jiwanya atau seperti apa, nanti kita diskusikan lebih lanjut bagaimana mengeksekusi tentang kalau kita sebut Daihatsu Green School gitu ya. Jadi
sekolahnya nggak hanya berkualitas, bisa ngasilin human capital yang bagus dalam bekerja, tapi dia juga awareness mengenai K3L, terutama lingkungan itu baik gitu. Saya kira itu wacana kita ke depannya. Semoga kita semua bisa bersama-sama berjuang ke arah sana. Tentu tidak mudah dan PR-nya lumayan banyak, dan tentu kami di industri juga tidak akan mampu untuk berjuang sendiri. Perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan, terutama juga SMK, kemudian kita dan juga pemerintah, Pak. Saat ini juga mulai mengkulik-kulik kita juga gitu ya, karena terkait mungkin beritanya sudah nyampe ke teman-teman, ada temuan gitu ya, temuan audit yang memang melihat pemerintah itu perannya kurang gitu. Nah itu juga pemerintah mulai mengulik kita, tapi ini peluang buat kita untuk lebih berkembang lagi. Tapi tentu kita tidak bisa bergantung pada mereka. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita beri aplaus kepada beliau, Pak Dede. Ibu Bapak, gamblang tadi kita juga bisa sedikit dapat bocoran ini tadi. Plan kita di 22 apa, di 23 sampai 24 apa untuk di program Pintar Bersama DSU. Jelas keterlibatannya sangat-sangat besar, dan itu nanti perannya akan luar biasa jika kita memang benar-benar serius dan komitmen. Saya lagi komitmen dengan penuh konsistennya, dan ini akan jadi modal kita untuk menawarkan lulusan dengan tamatan-tamatan yang hebat sehingga keserapan mereka memang tinggi. Dan itu jadi sedang digodok di tahun 2021-2022, salah satunya berbasis atau indikator keberhasilannya berbasis pada keterserapan tamatannya. Nah, apakah sekolah ibu bapak sudah bisa mengukur ini menjadi target atau belum? Mari nanti kita bincang-bincang lebih jauh. Dan yang kedua, beliau sangat respect, bahkan patut dibanggakan bagi SMK anggota PPD. Ternyata sekarang sedang mulai non TKR ingin bergabung dengan program Pintar Bersama DSU. Ini kalau tidak panjenengan dan ibu bapak semua yang memberikan siar kepada mereka bahwa manfaat PPD luar biasa, saya yakin non TKR tidak tertarik. Tapi sekarang fakta, banyak SMK Bismen, SMK Pariwisata, SMK Kesehatan ingin bergabung dengan program Pintar Bersama DSU. Luar biasa. Beri aplaus sekali lagi ibu bapak. Terima kasih. Nah, yang terakhir, belum ada oil trade, monggo segera dilengkapi, kali bagian dari K3L kita semua. Gitu ibu bapak. Baiklah ibu bapak, ini momentum luar biasa untuk kita ketemu dengan manajemen. Silahkan kami beri waktu sampai 1 jam ke depan untuk kita lakukan sharing, kita adakan tanya jawab, diskusi, sehingga hari ini kita bisa membawa satu manfaat, pengetahuan, bahkan mungkin ilmu-ilmu terapan yang akan kita lakukan ke depan. Silahkan kami buka 3 pertanyaan di awal. Silahkan, mungkin teman 1 ya ada, yang kedua lagi siapa? 2 ibu ya, 3 lagi dan saya. Silahkan. 1 lagi, 3, oke. Yang pertama dari depan Pak. Oh ibu dulu, oke. The lady first, oke. Jadi oke, iya Pak. Benar ya Bu? Sabar ya Pak Karno. Nomor 2. Nanti yang nomor 3 dari Banjarnegara. Silakan ibu, sebentar. Pak Dede biar mengambil catatan, nanti akan di memori, direkod Bu. Luar biasa. Terima kasih. Dipersilakan ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Suharti dari SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga. Alhamdulillah, Muhammadiyah 1. Terima kasih kepada tim dari PPD. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa kami bergabung dengan PPD pertama dikenalkan itu tahun 2018 melalui Pak Solihin. Kemudian 1 tahun vakum karena kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan.
Selanjutnya di tahun 2019, mohon maaf bukan pamer ya, setelah kami pulang dari Mekah, kemudian kami terinspirasi dengan PBD ini dan kami menengok sekolah kami kok PBD-nya masih tidur. Dan akhirnya saya dengan Kapro TKR-nya yang pada kesempatan kali ini kami bawa Pak Priyo, saya tanyakan terus, gimana Pak Pri PBD-nya, mau jalan atau tidak? Terserah Ibu. Nah, kalau saya jawab harus jalan. Kenapa? Banyak yang bertanya, kenapa sih Ibu kok tertarik PBD? Padahal bengkelnya itu belum memenuhi syarat. Salah satu ketertarikan saya adalah di 5R-nya. Karena apa? Tadi sudah disampaikan, 5R ketika diterapkan di sekolah tidak hanya untuk jurusan TKRO-nya saja, tetapi untuk semua jurusan. Ini yang sangat menarik kami, Bapak. Ya, alhamdulillah di tahun 2021 bulan kemarin kami di asesmen, alhamdulillah mendapat nilai B. Alhamdulillah, pertama kali di asesmen dapat nilai B, ini sudah apresiasi kami yang luar biasa. Itu menunjukkan komitmen kami, karena kami ingin berjalan bersama Daihatsu. Apalagi Bapak, perlu kami sampaikan, di tahun ini SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga termasuk sekolah PK. Sehingga kami ingin lebih maju dibanding sekolah yang lain. Karena kami sudah PK, kata Pak Dirjen Vokasi, semuanya harus unggul. Dan ketika kemarin mendapat nilai B, ada informasi dari Bapak Ketua, Bapak Najib, kalau sekolah PK tentunya harus adong, maka kami akan berjuang dan berusaha untuk bisa menjadi A. Itu komitmen kami. Mudah-mudahan kami mendapat dukungan dari semuanya. Selanjutnya pertanyaannya cukup singkat, Bapak. Kami menyadari bahwa bengkel kami belum bisa memenuhi sebagaimana yang diharapkan dari PBD. Kemudian dengan sekolah PK itu, keterserapan lulusan ini dijadikan atau menjadi yang harus diutamakan. Sementara untuk bisa anak-anak kami mempunyai skill yang sesuai dengan Dudi, tentu saja sarana prasarana harus terpenuhi. Maka pertanyaan kami, bisakah alumni SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga bisa terserap di Dudi, khususnya di PBD? Kalau iya, syaratnya apa saja? Demikian Bapak, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berarti luar biasa progres sekolahnya dari awal sampai kemudian saat ini dengan predikat B sudah terlampaui dan masih punya mimpi, dan ini selalu mimpi dikejar untuk memperoleh predikat A. Luar biasa Ibu. Pertanyaan yang muncul adalah bengkelnya karena belum standar, adakah kesempatan untuk anak kami gitu Pak ya Bu? Oke, jadi tentu saja nanti ini akan dijawab oleh Pak Dede Dicahyo. Tapi sebelum itu kita dengarkan soal nomor 2. Ini katanya ada pertanyaan yang kedua sekalian gitu Pak. Silakan yang Pak Karyo ya dari Padi. Terima kasih. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rukin, yang saya hormati Bapak Direktur, Bapak-bapak kepala sekolah dan teman-teman PIC dari TKR Korwil Jawa Tengah. Perkenalkan dulu Pak. Perkenalkan, nama saya Sukaryo dari SMK Tunas Harapan Padi. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Didi, acara atau rencana tahun depan itu seperti apa? Yang
saya tanyakan hubungannya adalah dengan keberlangsungan daripada kegiatan ini. Mohon maaf, kami dari Tunas itu mungkin dari hadir itu sangat kurang, bukan karena tidak mau, tapi memang waktu yang dari kami itu tidak banyak karena sekolah kami jumlah muridnya yang sangat besar. Pak Didi yang saya hormati, kita selalu ditembak oleh Pak Dirjen, Pak Menteri, bahwasanya SMK itu adalah penyumbang pengangguran hampir 70%. Sampai-sampai kemarin sekolah kami mendatangkan narasumber founder dari SMK Bangun Desa. Tujuannya tidak lain adalah bagaimana supaya murid-murid kami yang kami hasilkan tidak selalu bergantung dengan perusahaan yang lain. Sehingga saya mendatangkan Dr. Marlo yang punya Marlok, yang punya kegiatan SMK Bangun Desa. Beberapa hari yang lalu saya mendatangkan juga dari narasumber dari PT Jogja Presesi, yang mana ini mungkin tidak ada hubungannya dengan TKR, bahwasanya pabrik itu pada tahun 25 akan menghilangkan 50% pekerja, dan tahun 30 akan menghilangkan hampir 100% pekerja. Ya. Yang saya sampaikan ini adalah mungkin pada saat itu saya sampaikan masih aman lah, karena TKR itu adalah hubungannya dengan jasa. Yang kita lihat sekarang, kalau sampai nanti misalnya, karena ini tujuan utama adalah tetap pekerjaan. Bagaimana supaya itu bisa? Kalau nanti misalnya semua pabrik yang menjadi lahan subur untuk anak-anak output kita, karena tidak bisa Pak, dealer itu menerima kita hanya berapa sih? Mungkin 0,sekian%. Nolnya banyak itu belakang rumah, karena kebutuhan mereka juga tidak banyak. Yang menjadi lumbung pekerjaan kita adalah pabrik, perusahaan. Ya, jadi kalau nanti sampai perusahaan itu mengoptimalkan mekanisasi perubahan digital, anak-anak TKR yang mungkin Pak Nadir SMK Kudus mungkin 5 kelas itu, atau yang lain sampai 7 kelas, sampai 9 kelas, ribuan itu nanti ditaruh di mana? Kalau ada perbaikan digital di mekanisasi perakitan mobil, karena bagaimanapun ini harus kita pikirkan. Mungkin yang kita tahu luar biasa ini, kegiatan luar biasa untuk membimbing attitude anak-anak kita. Tetap outputnya tetap di keterbekerjaan. Rencana, maaf saja ini ya, jadi karena saya itu orang awam, jadi saya tahunya ya pokoknya anak-anak saya bisa bekerja. Bagaimana rencana dari PT ADM, terutama karena yang kita adalah DM, mungkin dengan PT yang lain di bawah naungan Astra Internasional, nanti untuk menyingkapi hal itu seperti apa? Pembentukan yang kita harus sampaikan kepada anak-anak kita, apakah melulu hanya kalian keterampilan atau apakah yang lain? Karena memang kalau kita melihat sekarang, sebagai contoh, kemarin saya di bank, orang mengambil uang dalam jangka jam 8 sampai jam 13 itu hanya 2 orang yang ngambil uang, tapi yang di kantor servis itu sampai antri sampai. Inilah yang saya lihat, teller itu sudah ada, saat ini teller sudah sangat berkurang. Kalau kemarin 3 hanya 1 orang dan dia hanya melayani 2 orang,
Itu yang saya khawatirkan Pak, karena bagaimanapun juga jumlah kita yang di TKN itu, aku tidak aku adalah menjadi favorit pilihan masyarakat, yang dimana nanti tidak memikirkan bagaimana kelanjutan mereka setelah lulus. Ya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Haryo dengan backgroundnya, pengalaman beliau berpuluh-tahun mengantarkan pekerjaan anak-anak. Memang betul kekhawatiran itu menjadi tanda tanya kita. Apakah ke depan dengan adanya otomatisasi di industri, dengan adanya robot-robot di industri, adanya aplikasi-aplikasi yang memudahkan orang kita perlu bergerak kemana-mana, nah, apakah pekerjaan untuk anak-anak kita, tidak hanya TKR mungkin, yang lain juga masih tersedia. Nah, ini menjadi tantangan kita. Nanti akan dijawab lebih jauh oleh Pak Dini juga. Yang ketiga, monggo silakan penanya ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya pada kesempatan kali ini untuk sedikit sharing dan juga bertanya kaitannya dengan program PPD. Saya kenalan dari Usman Fauzi dari SMK Pansar Bakti Banjarnegara. Kalau tadi bicara sejarah, memang pada tahun 2010 Bapak Ibu pernah kami sudah mulai ikut bersama PPD di akreditasi nilainya D. Pertama D. Iya, D. Baru tahun 2013 atau 2015 agak lupa ingat itu, kemudian C. Ya berangkat jadi C. Dan alhamdulillah 2018 baru A. Akan tetapi memang tadi disampaikan di sesi pertama tadi oleh Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Kutoarjo, bagaimana ini yang sulit ya, memang roh, kalau Pak Ketua Kodim juga hampir sama, roh ya, industri itu masuk sekolah. Ini kadang-kadang memang kita terkendala ya, PPD itu ya otomotif terus menerus itu, walaupun sudah apun ini masih ada kendala-kendala sedemikian. Maka monggo itu saya terkesan tadi akan memperkuat, karena memang dari pusat tentu tidak mungkin kuat untuk menjangkau seluruh wilayah. Maka monggo kami kepengen ada masukan ke Pak, mungkin yang A ini disambangi ya. Kemudian guru-gurunya kalaupun tidak, ada diklat-diklat yang memang betul-betul ya bisa menjadikan guru-guru kami itu paham betul tentang industri. Saya memang tertarik bahwa bagaimanapun juga anak-anak kita, siswa-siswa kita SMK tentu adalah pengganti-pengganti kita nantinya. Kita yang sudah 50 tahun, apalagi 60 tahun, itu tentu suatu saat tinggal menghitung hari saja, tinggal nunggu apa kira-kira. Maka kita siapkan anak-anak kita menjadi betul-betul orang yang ya siap kerja. Dan tentu ini yang menjadi PR kita sebagai orang tua, sebagai guru, untuk bisa mempersiapkan siswa-siswa kita. Akan tetapi ada kendala begini, kalaupun siswa-siswa sudah pinter-pinter ya, akan tetapi industri pertumbuhan di Indonesia itu memang sangat lambat itu Pak. Itu yang menjadi kendala. Jadi pinter-pinter sudah istilahnya sesuai dengan yang dimulai oleh industri, tapi industrinya, pabrik-pabriknya nggak ada. Maka sedikit ini monggo masukan bagaimana dari Daihatsu terutama untuk mengembangkan ini programnya, bagaimana biar paling tidak hanya industri-industri besar yang perakitan di, apalagi tadi sudah disampaikan nanti suatu saat pakai eranya digital, manusianya sudah kalah dengan mesin. Oleh karena itu monggo saya tertarik bahwa keterserapan menjadi indikator keberhasilan itu memang harus, karena SMK ya paling tidak terus setelah tamat kemauan
dari guru, kemauan dari orang tua pasti langsung bekerja. Kita kepengen menjadi SMK yang paling tidak solutif. Jadi SMK solutif maksudnya apa? Ya, jadi SMK yang betul-betul bisa menanggulangi apa kemauan dari masyarakat, yang diinginkan dari masyarakat apa, kemudian yang menjadi problematika di masyarakat apa. Itulah kita, dan ini Daihatsu luar biasa ini programnya. Oleh karena itu ya kami tertarik sekali untuk bisa meningkatkan betul-betul roh. Tadi Pak Ketua Korwil menyampaikan roh itu sampai ke guru-gurunya. Setelah guru-gurunya paham, dari kepala sekolahnya dan guru-gurunya, tentu saja akan bisa membawa anak-anaknya punya betul-betul skill, soft skill dan skill. Jadi tertarik tadi juga ada bismen yang mungkin tertarik dengan Daihatsu, mungkin soft skillnya di situ. Oleh karena itu, ya saya juga tertarik juga sedikit tadi terkait dengan kelas-kelas, ya dikatakan kelas industri ataupun apa, yang kemungkinan anak-anaknya tanpa tes bisa masuk ke industri. Ya, dan tadi Pak Nadiem juga sedikit menyampaikan terkait kiat-kiatnya jadi SMK yang betul-betul bisa punya nama lah, bisa menang sampai kontes sampai 3 bintang 5 tadi. Itu kiat-kiatnya tadi saya pikir sudah saya catat sedikit, mau dilanjutkan tapi hanya sepotong sedikit gitu. Aduh ya, ini kok rahasia atau gimana ini bumbunya ini ya. Yang kita Ya pertanyaannya monggo. Tadi juga sebetulnya sudah di persyaratan tadi sudah disampaikan oleh seorang ibu. Tadi pertanyaan pertama bahwa untuk menjadi sebuah kelas anak-anak yang bisa langsung terserap di dunia industri. Ya, itu. Yang kedua, mau program-program Daihatsu untuk mengembangkan bisa menyerap tentu juga anak-anak kami, bagaimana program ke depan biar ya semuanya kalau bisa ya di semua daerah-daerah didirikan Daihatsu pabrik-pabrik kalau bisa, sehingga semuanya bisa terserap. Loh, kalau pinter-pinter pun nggak ada pabriknya, mau kerja di mana gitu Pak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Usman dari Pancabakti Banjarnegara. Oke, kami tangkap untuk solusi sebagai SMK, SMK yang berjiwa solusi, sehingga kemitraan dengan PT Astana Motor bisa membawa berkah dan juga memberikan solusi tentang beberapa problem. Nah, pertama juga tadi disinggung tentang grade A, sekolah yang grade A itu sentuhannya seperti apa untuk bisa mengenang, gitu Pak ya. Tapi jangan nanti grade A, grade B gimana, grade C bagaimana, bahkan yang new, karena kita sekarang tidak mengenal D Pak. Kalau kita asesmen yang ada new, pendatang baru, dan itu sentuhan-sentuhannya seperti apa? Kira-kira itu pokok Pak Didi, silakan waktunya. Terima kasih pertanyaannya. Dari yang pertama terlebih dahulu ya, dari Purbalingga ya, benar ya. Itu mengenai keterserapan, termasuk salah satunya. Dan memang fenomena PK ini juga fenomena yang dalam tanda kutip baru gitu buat ADM gitu ya. Kita berjalan kemana ketika kita sudah konsepkan secara total PBD seperti apa, aktivitinya ABCD sampai Z gitu ya. Kemudian ada binatang baru namanya SMKPK gitu. Yang bentuknya terus agendanya ini. Nah, ini belum masuk di konsep secara besaran PBD gitu. Dan itu yang perlu kita memang konsepkan dan masukkan. Dan kemarin kita berkesempatan ketemu dengan tim kurikulum nasional PBD, sudah kita coba masukkan mengenai kurikulum PK yang namanya jadi kurikulum integrasi. Timnya Jawa Tengah kemarin Pak Radit ya, Pak Radit sama Pak Radit ya. Nah, itu yang terkait dengan SMKPK supaya nanti apa yang memang diminta SMKPK memang kita bisa support gitu ya, terkait di apa yang memang diminta SMKPK, karena banyak juga ternyata SMKPK ininya ya tuntutannya atau permintaannya, tapi itu dalam tanda kutip jadi peluang juga buat kita gitu, karena
apa yang dikeluarkan oleh SMKPK, pemerintah punya resource yang memang bisa dibagi ke banyak sekolah gitu, dan itu insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua. Regardless of SMKPK itu nggak tahu program sampai tahun berapa. Kabarnya sih baru sampai tahun 2023 ya Pak, kalau tidak salah gitu ya. Belum tahu nanti kelanjutannya seperti apa. Tapi coba kita masukkan ke dalam kurikulum nasional kita, nanti bagaimana kita bisa support terkait agenda-agenda SMKPK. Sebenarnya kemarin ketika SMKPK di akhir tahun ini Pak, gabung sama akreditasi SMKPK, terus ada launching GSS begini, itu yang namanya Pak Beli itu jadi 3 minggu nggak ke kantor sampai karena muter terus gitu ya, karena memang dan memang itu tidak masuk di awalnya di ketika agenda PBD kita yang activity booster ada 14 itu gitu. Dan tapi gimana caranya kita coba blending, kita coba asimilasi atau kita serap ya bagaimana SMKPK itu nanti bisa menghiasi juga di program PBD. Mengenai sarana prasarana yang belum memadai, tadi Purbalingga juga menanyakan, tapi memang punya impian yang baik gitu ya untuk meningkatkan terserapan, kemudian meningkatkan fasilitas sarpras gitu ya. Nah ini yang tadi kami sampaikan mengenai support antar SMK Pak. Karena jujur kalau kita PBD pusat tidak bisa mensupport semuanya, jadi pusat insya Allah akan fully support untuk yang A. Yang A tolong support ke yang B, yang B tolong support ke yang C. Ketika nanti ada kesulitan, nanti kita akan diskusikan lagi bagaimana apa yang kesulitan itu nanti bagaimana kita jalan keluarnya. Kami berharap jaringan komunikasi, jaringan pembinaan dari yang pusat ke A ke B ke C itu bisa berjalan sehingga kita semua bisa bergeraknya bareng Pak, nggak tunggu-tungguan gitu ya. Gitu. Soal nanti dari yang A masih kurang juga atau seperti apa butuh bantuan pusat, nanti itu kita bicarakan lagi gitu. Atau bilang ke Pak Yoga minta manpower tambahan, nanti kita bilang lagi gitu. Tapi jujur saat ini ya memang resource kita seperti itu, kita coba memanfaatkan jejaring yang memang kita sekarang sudah miliki atau sudah kita punyai. Dan ketika nanti misalnya B untuk support ke C itu butuh sesuatu, A support ke B butuh sesuatu, ya ayo apa itu yang kita dibutuhkan, kita bicarakan bersama-sama. Mungkin itu yang terkait dengan SMK yang tadi pertanyaan di Purbalingga. Mengenai pertanyaan yang tentang dari Pati ya, SMK Tunas Harapan ini keren banget pertanyaannya Pak. Kepikiran juga saya sebenarnya gitu ya. Bagaimana apabila output itu sebenarnya di luaran sana itu sudah mulai berkurang permintaannya gitu. Sama dengan halnya ketika kita jualan mobil di Daihatsu gitu ya, di luaran juga orang lebih nyaman pakai Grab gitu. Ke mall daripada males cari parkir pakai Grab gitu. Sehingga permintaan di luar sana sebenarnya berkurang. Tentu dengan tantangan-tantangan seperti itu ya kita berarti menyiapkan namanya produk yang memang kompatibel buat pasar yang memang ada sekarang. Nah, pasar yang ada di masa mendatang seperti apa? Nah, itu yang nanti dengan kurikulum kita gitu ya, coba kita rumuskan bagaimana nantinya kemampuan atau skill apa yang dibutuhkan teman-teman untuk menghadapi masa mendatang. Misalnya apakah Indonesia ini akan bergeraknya ke mobil listrik misalnya, sehingga nanti yang akan menjamur adalah industri baterai, listrik, industri bikin chargernya atau segala macam seperti apa. Nah itu yang nanti kita coba kita harus pikirkan bersama gitu. Tantangan ke depan memang akan semakin berat dan anak-anak kita juga akan pasti dituntut menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Tapi yang perlu saya garis bawahi sebenarnya adalah tentang bagaimana kita sebenarnya bukan reduce output yang nantinya jadi pengangguran, tapi bagaimana kita menyaring teman-teman kita di SMK. Kadang-kala teman-teman itu mungkin ikut-ikutan doang, masuk jurusan ini ya, kemudian di luar sana banyak industrinya, atau masuk ini ya, soalnya nanti teman saya itu kerjanya di sana. Padahal mungkin peminatannya nggak di situ, talentnya nggak di situ gitu ya, passionnya nggak di situ gitu. Sehingga akhirnya ketika nanti dia masuk di situ, mau dibimbing A sampai Z, keluarnya ya tetap seperti itu, mungkin kualitasnya tidak full gitu ya, tidak keluar potensinya.
Sehingga akhirnya akan menambah kalau kita sebutnya bukan menganggur ya Pak, menunggu ya Pak. Oh iya, saya baru belajar istilah itu ya, menunggu katanya. Jadi, menunggu dijemput sama perusahaan ya. Sehingga kalau kita bisa memang dalam tanda kutip kita meyakinkan teman-teman dari mungkin kelas 1 gitu ya, di mana peminatannya dia, di mana dia passionnya, di mana dia sukanya gitu. Membantu mengarahkan teman-teman atau anak didik kita supaya mereka itu lebih terarah, lebih tahu kamu tuh cocoknya di sini atau seperti apa, sehingga nantinya ketika kita benar-benar yang tadi TKR atau ke arah operator manufaktur memang benar-benar anak yang passionnya di situ gitu. Dan memang ketika kita didik, talentanya ada, bakatnya ada, kerja kerasnya dapat, ya akhirnya dapat anak-anak yang memang pasti terserap gitu akhirnya. Nah itu yang ayo kita bikin bareng, karena jujur tantangan sekarang memang seperti itu Pak. Banyak teman-teman ini sekarang kan kalau mungkin di beberapa tempat masih primadona gitu ya, kerja di pabrik gitu ya, anak pub gitu ya, anak pabrik. Tapi banyak juga yang lebih tertarik sekarang jadi YouTuber misalnya gitu ya, atau jadi apa konten kreator gitu Pak ya, atau atau apa reviewer makanan atau seperti apa gitu ya. Nah itu yang coba kita iniin dulu ke teman-teman, mereka passionnya seperti apa. Memang kita tahu dia masuk di SMK pasti ada sesuatu yang dituju, tapi coba kita bantu arahkan bagaimana caranya supaya teman-teman yang memang nanti masuknya ke operator, kerja di manufaktur, kerja di pabrik, kerja di perhotelan, katakanlah seperti itu memang benar-benar teman-teman yang memang punya keinginan atau passion di situ, sehingga kita bisa tekan tadi ya apa yang memang nantinya jadi kader-kader menunggu tadi gitu, sehingga itu tidak terlalu banyak. Mungkin itu Pak dari saya. Karena sebenarnya terkait otomatisasi memang di ya sama lah kayak di ADM juga sekarang sudah mulai otomatisasi banyak proses Pak, tapi alhamdulillah karyawan nggak turun sih. Karena mungkin permintaan juga masih banyak dan kita bisa kembangkan lebih lanjut lagi. Teman-teman itu kemampuannya kalau tadi Pak misalnya talentnya ada, sebenarnya tidak harus selalu jadi operator gitu. Kalau nanti dia talentnya ada ya bisa jadi lebih dari operator gitu, atau lebih dari itu gitu Pak. Tapi untuk short termnya Pak, untuk menjawab tantangan ini sebenarnya kita punya short term, sebenarnya kita mulai melibatkan apa yang kita namakan adalah jaringan jejaring supplier kita atau grup kita. Nah, kalau ADM kan cuma satu industri gitu ya, tapi mungkin kita punya supplier berapa ratus gitu ya, terus punya perusahaan otopart berapa gitu misalnya kayak gitu. Nah itu coba kita coba rangkul gitu ya, karena kita punya agenda bersama sebenarnya sama gitu ya. Kemarin ngobrol-ngobrol dengan Denso misalnya gitu, dengan siapa lagi ya, IGP itu siapa gitu, beberapa perusahaan yang itu ternyata mereka juga sama gitu. Iya saya anak SMK ada yang berapa saya ini saya rekrut ya. Sebenarnya berarti interest kita sama gitu ya. Nah ayo kita berapa kalau memang kita bisa memanfaatkan jaringan itu sama dengan jaring ini, kita buktikan kualitas kita sehingga apa yang memang kita hasilkan waktu teman-teman itu memang apa yang ada di industri sekarang permintaan itu bisa kita exploit dan bisa-bisa dulu Pak, sebelum kita explore gimana anak-anak nanti ke cari pekerjaan ke yang mana. Coba kita exploit dulu apa yang industri yang ada sekarang, memanfaatkan jejaring-jejaring yang ada. Itu Pak penjelasan dari kami. Baik, 3 tadi alhamdulillah yang akreditasi A, SMK. Tadi saya namanya Banjarnegaranya doang. SMK mana Pak? Banjarnegara nanti. Terima kasih akreditasi A di tahun 2018. Alhamdulillahirobbilalamin. Menanyakan bagaimana support untuk yang A, gitu ya. Mungkin ya Pak ya. Begitu pertanyaannya. Intinya bagaimana support untuk yang A, karena memang pengen tadi mendapatkan apa yang nantinya nextnya gitu ya. Karena tadi sudah saya sampaikan memang untuk yang A itu sudah kita canangkan atau memang kita bikin prosedurnya, memang nanti supportnya memang dari PBD pusat gitu ya. Meskipun nanti tidak langsung katakanlah seperti itu dari PBD pusat, tapi memang orang-orang yang ditunjuk dari pusat untuk memang membantu mengembangkan yang A gitu ya. Kalau ditanya mengenai pendampingan yang khusus atau apa gitu ya Pak ya,
sehingga akselerasinya lebih kencang gitu Pak ya. Ya alhamdulillah saat ini kita memang beberapa juga meminta seperti itu gitu. Dan jujur saja kalau saya boleh terus terang di sini karena kita punya center of production itu ada di Kerawang yang kapasitasnya paling besar. Itu kita memang dituntut untuk mendampingi merekrut bukan merekrut ya, istilahnya mendampingi SMK di sana supaya lulusannya cepat bisa dapat kerja juga karena itu tuntutan dari peraturan daerahnya Kerawang. Sehingga kita mendampingi secara khusus beberapa SMK di Kerawang untuk akselerasi bagaimana dia bisa katakanlah ke yang A atau lebih dari A. Nah, mari kita bicarakan lebih lanjut lagi Pak mengenai itu karena jujur saja banyak yang juga harus didampingi khusus untuk diakselerasi, tapi jangan berkecil harapan. Kita juga sangat senang gitu ya untuk yang A itu bergerak ke selanjutnya, katakanlah punya TEVA, punya DSC, punya 7 gitu, kita juga pengen banget, tapi tentu tidak mudah prosesnya dan butuh effort gitu ya, resource maupun orang maupun biaya. Kita akan berusaha support semaksimal mungkin dari pusat untuk ke yang A gitu. Untuk pendeknya mungkin yang A, yang sudah A itu biasanya kita sarankan bermain dulu ke yang sudah A-nya plus gitu. Kita bilang mungkin kayak gitu ya, A-nya udah plus gitu Pak ya. Itu bukan plus yang lain, jadi A-nya udah plus. Misalnya ke Marif Kudus ataukah ke Al-Mufti Subang atau ke Geri di Malang kalau saya. Nah, coba main situ dulu. Nanti kalau memang ada apa yang perlu disupport lebih lanjut dari pusat, nanti kita sambung lebih panjang lagi. Saya kira itu Pak penjelasan dari saya. Monggo Pak Mas Yogi. Terima kasih. Luar biasa. Ibu Bapak yang penanya tadi itu sudah cukup panjang ya, bisa mewakili semuanya. Tapi saya tertarik dengan satu hal yang disampaikan yakni di pertanyaan pertama, di mana dengan disrupsi pasar. Karena kita ke depan dalam digitalisasi, otomatisasi mungkin serapan manpower kita akan semakin ini. Gitu. Nah, saya yakin ini jangan jadi ketakutan Ibu Bapak. Karena kita sebenarnya tidak pernah berpikir bahwa ada pekerjaan baru yang muncul yang dulu tidak pernah kita pikirkan juga. Misalnya tadi konten kreator, youtuber atau bahkan jual beli COD aja tidak ada. Nah sekarang jadi pekerjaan dan ini menjadi modalitas. Karena untungnya kita ada satu, apa ini Bapak? Yaitu implementasi budaya kerja, budaya industri itulah sebenarnya yang bisa membuat anak-anak kita akan terjun di dunia manapun, tidak harus terserah di industri, tidak harus menjadi seorang operator. Jangankan dia hanya di operator, dimanapun dia masih akan menjadi orang hebat manakala dia terlatih terbiasa dengan budaya kerja, budaya industrinya, 5R-nya sudah jalan, safety-nya sudah tahu, dan sebagainya. Dan inilah sebenarnya hanya ada di program Pintar Bersama Daihatsu. Para spot banget, program Pintar Bersama Daihatsu.